يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى kami duhai Allah kami mohon panjang umur dan sehat walafiat makmur dunia akhirat ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله kami mohon hidup yang istiqamah rizki luas barakah wafat husnul khatimah ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله kami mohon keluarga sakinah mawaddah warahmah anak salih salihah ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله kami mohon berkah Nabi Muhammad bisa pergi ziarah Makkah juga Madinah ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم perbanyaklah salawat pastikan datang syafaat untuk bakal selamat di dunia hingga akhirat ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نخص بذكرهم yang hadir malam hari ini guru-guru kita, sepuh-sepuh kita, Kiai Haji Murjaya, Ustaz Haji Ali, Ustaz Haji Darta Hamid, Ustaz Haji Barat Majah, Haji Abidin, Ustaz Haji Abidin Nur, Ustaz Nahari, Naharuddin, Ustaz Ahmaidi, Ustaz Hasan Basri, para guru, para masyayikh yang lain yang hadir. Wa khusus bidzikri akhina al-karim, ibn al-karim, Al-Had Ahmad Haji Ahmad Maulana, keluarga besar almarhum Haji Samad
yakni malam ketiga almarhumah Ibu Siti Masitah binti Haji Samad. Mudah-mudahan beliau malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kuburnya dijadikan taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al wa intifa' wal ifada wal istifadah wa tamassuk fi sabilih wa ta'atih. Alhamdulillah rabbil alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waktunya terbatas. Kita niatkan ngaji malam hari ini karena berhubung kita bersamaan dengan malam ketiga daripada wafatnya almarhumah Ibu Siti Masitah. Maka yang kita bahas malam hari ini judulnya kematian. Judulnya kematian. Kita sering bahas, bahkan MC kalau acara-acara takziah pasti kalimat yang dibaca alladzi khalaqal mauta wal hayat. Ada yang nanya, kok bukan al hayat baru al maut? Ketahuilah bahwa makna daripada al-maut dari ayat kedua surah Al-Mulk adalah ayat dunya. Ad-dunya darul hayah wal fana. Jadi dunia itu adalah kehidupan yang berakhir dengan al-fana, kehancuran. Jadi tidak ada satupun makhluk yang hidup, apapun itu namanya, pasti akan berakhir dengan al-maut, kematian. Sedangkan kalimat al-maut di dalam Quran itu tidak kurang dari 145 kali berulang. Baru kemudian Allah menyebutkan wal hayah, ay darul akhirah, daru al jaza wal baqa, di mana tempat seorang hamba akan dibalas semua yang diperbuatnya sepanjang hidup, wal baqa, dan dia akan kekal. Maka biasanya kalau ulama-ulama yang wafat tulisannya al baqa lillah, sudah kembali dan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilah-istilah di dalam Quran juga bukan al-maut saja. Ya. Berkali-kali disebutkan kalimat selain al-maut. Kalimat apa lagi? Al-wafah. Ya, yatawaffa. Wafat. Kalau al-maut dimaknai lepas daripada jasad hamba, ruhnya sudah lepas. Ya. Maka ada makna-makna lain, al-wafat, atau sempurna sudah perjalanan hidup seorang hamba, sudah sempurna, udah wafat. Ya, udah wafat, sempurna nikmat, udah sampai di situ nikmat Allah. Penghabisannya udah di situ. Ya. Walaupun bisa jadi sebabnya macam-macam, bisa karena sakit, bisa tanpa sakit. Kemudian ada istilah lain juga tentang kematian di dalam Quran, al-ajal. Ya, tidak kurang daripada 21 kali disebutkan al-ajal. Orang sering menyebut al-ajal itu udah sampai, emang di situ kali umur, bukan. Ajal itu sudah sampai pada batas di mana seseorang hidup di dunia ini, batasnya udah nyampe di situ deh, nggak bakal terus lagi. Hatam udah kelar, lulus. Ya, makanya ada seseorang bertanya sama Nabi, ya Nabi, bisa nggak sih nunda kematian kau? Kan pasti dijabah doanya. Nabi mengatakan, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma masya Allah. Biar kata saya Nabi kekasih Allah, nggak bakal bisa saya ngasih manfaat sama ente, nggak bakal juga saya bisa menyalahkan ente, udah semua illa masya Allah, kekuasaan Allah sudah. Makanya kita sering baca di dalam Ratibul Haddad. Masih ingat pengajian yang bulan yang lalu pas saya ngajar, kita baca Ratibul Haddad. Ma huwa Ratibul Haddad? Ratibul Haddad ay al-musamma sabilus sa'adah wal falah fi adhkaril masa' was sabah. Di dalam zikir-zikir pagi dan petang, bukan nungguin pengajian malam Rebo, bukan nungguin ratiban orang umrah sama haji. Ratib dibaca pagi sama sore. Disebutkan
al-musamma sabilus sa'adah wal falah. Orang yang rutinin baca ratib pagi dan sorenya, dia bakal memasuki jalan di mana seseorang mendapatkan as-sa'adah wal falah. Udah dapat bahagia, beruntung. Bahagia, beruntung. Masya Allah. Makanya kita rutinin. Kalau nggak pagi, sore. Kalau bisa, pagi sama sore. Pokoknya sebelum tidur dah baca ratib. Kemudian kehidupan itu berproses sebagaimana di dalam surah Ghafir, ayat suratul Mu'min, juz 24. Apa Allah bilang? Huwallazi khalaqakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma yukhrijukum tifla, thumma litablughu ashuddakum, thumma litakunu syuyukha. Orang itu berproses dari awal dia diciptakan dari saripati tanah, berubah menjadi darah, berubah menjadi segumpal daging dan seterusnya. Thumma yukhrijukum tifla, lalu mulai dia beranjak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tifla. Ya, makanya kalau kita ketemu taman kanak-kanak disebutnya Raudhatul Atfal, tifla. Ya, taman kanak-kanak. Maka seseorang akan berproses melalui proses awal yaitu tifla, anak-anak. Kemudian yang kedua, thumma litablughu ashuddakum, sampai pada masa di mana dia dewasa, mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan yang kelak dia mendapatkan keridhaan Allah, mana jalan yang menyebabkan murkanya Allah. Thumma litakunu syuyukha. Ada juga takdirnya Allah Subhanahu wa taala, seseorang sampai pada proses merasakan namanya syuyukh. Apa itu syuyukh? Tua renta. Nah, itu udah tua renta. Makanya kalau udah tua baik-baik renta. Ya. Akan tetapi kata Allah, wa minkum may yatawaffa min qabl. Akan tetapi di antara kalian ada yang wafat sebelum itu. Ada yang wafatnya baru juga lahir procot, sehari, 2 hari, 3 hari udah dipanggil. Tetangga saya tadi malam meninggal umur 5 tahun. Ada juga dia merasakan proses anak-anak dulu, remaja udah ngerasain senengnya remaja, tahu-tahu dipanggil sama Allah. Ada sampai ngerasain litakunu syuyukha, masa tuanya nyampe. Itu proses kehidupan. Wala'allakum ta'qilun. Akhir daripada ayat itu, wala'allakum ta'qilun. Kita pakai akal kita untuk memikirkan itu semua, bahwa ajal, bahwa al-maut, bahwa kemudian al-wafat tidak melihat umur. Lalu kemudian istilah dalam Quran satu lagi, masalah kematian. Apa itu? Ar-ruju' ay ar-raji', yaitu kembali berpulang kepada pemiliknya. Sebagaimana dalam suratul Baqarah 156, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, kita malam hari ini bertakziah kepada saudara kita atas wafatnya almarhumah Ibu Siti Masita. Ada pelajaran penting di dalam perkara kematian. Di dalam Quran Allah sebutkan firman-Nya surat Az-Zumar ayat ke-10, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ayat. Kalimatnya innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ay innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, pakai dhamir mukhattab, dhamir anta lagi. Innaka ya Muhammad mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad pasti akan jadi mayyit, termasuk mereka semua yang hidup setelahmu. Mereka umat-umatmu, mereka hamba-hambaku pun akan merasakan menjadi mayyit. Makanya dalam riwayat yang sahih Al-Baihaqi, At-Tabrani dan lain sebagainya, Abi Hurairah meriwayatkan hadis qudsi bahwa Ja'a Jibril. Redaksi hadis yang lain, Ja'ani Jibril. Datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad. Ada 5 poinnya, saya 3 saja cukup. Mudah-mudahan bari ngabisin jeruk sama pisang. Nerus aja, makan.
Ya, tenang aja. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Sama tuh kalimatnya. Innaka mayyitun. Sama. Muhammad, kekasih Allah. Muhammad, utusan Allah. Muhammad, cintanya Allah. Aish ma syi'ta. Hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun. Maka sesungguhnya engkau pasti bakal jadi mayyit. Ya Allah. Ini Nabi ini diginiin sama malaikat Jibril. Nabi diginiin sama malaikat Jibril. Ente pasti jadi mayit, ya Muhammad. Walaupun engkau kasih Allah, walaupun engkau utusan Allah, walaupun engkau cintanya Allah, tetap jadi mayit. Ya kalau Nabi bekalnya cukup, terhindar lagi maksum dari dosa. Lah kita, emang udah siap? Innaka mayyitun. Tahu-tahu pas lagi ngelamun, bengong malam-malam jam atu tidur kagak bisa. Kegoseran aja. Tahu-tahu ada suara, mana suara kencang. Innaka mayyitun. Kira-kira begitu gimana itu? Gimana kira-kira begitu? Mending Jibril, nggak serem. Israel yang mau gitu. Innaka mayyitun. Begitu. Ya, kalau udah kayak lagunya Fadli itu. Ya, bila Israel datang memanggil sepulang tahlil. Bukan. Salah. Bukan begitu kalimatnya, bukan ya? Ya kali ada yang begitu. Datang mau pulang tahlil lagi. Ya Allah. Ya, maka malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, isma syi'ta, hidup sesukamu deh. Bagaimana kayak maunya ente? Fa innaka mayyitun. Pertama itu poin. Yang kedua, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun bihi. Ya Muhammad, perbuatlah sesuka hatimu. Sesungguhnya satu saat persidangan Allah paling lengkap alat-alatnya. Begitu kan? Gak pakai CCTV lagi udah. Iya, inna rabbaka labil mirsad. Masya Allah. Lah coba itu. Ya kita kan masih aman-aman aja kalau di dunia mah. Iya, CCTV bisa mati, bisa lobet, dan bisa yang lain-lain. Kalau Allah nggak ada matinya. Gitu. Maka fa'innaka majziyun bih. Kita bakal tanggung jawab tuh. Kita bakal atu-atu diperiksa. Malaikatnya udah gak kurang-kurang. Kalau personel yang intel ngawasin kita, bisa aja dia sakit, bisa alangan, bisa banyak udurnya. Tapi Allah gak ada. Kapan aja diawasin kita. Berbuat sesuka mudah. Mau ente. Ya. Maka kalau tadi kita disuruh hidup sesuka kita, ini kita dibiarin kita mau berbuat apa. Fa innaka majziyun bih. Kita nggak bakal tanggung jawab urusan orang, urusan kita sendiri. Iya. Maka yang ketiga, ya Muhammad, ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh. Cintai, sayangi, demenin, sukain yang kau mau, maka satu saat engkau akan berpisah. Mungkin dulu kita bayangin bapak kita, emak kita, ya, umi kita, abah kita bakal hidup sampai 100 tahun, 200 tahun nemenin kita. Kalau kita butuh nasihat, ada yang ngingetin kita. Kalau kita butuh keteduhan di dalam kebijaksanaan dari sifat-sifat orang tua kita yang penuh dengan kelembutan, mendampingi kita tanpa amarah. Kita rindukan satu saat karena sebab mufariguhu, dia bakal berpisah. Nggak bakal bisa sama-sama. Termasuk kita ini punya anak, punya istri. Masya Allah, cinta banget kita sama mereka, sama bini kita, sama anak-anak kita. Ada nggak saatnya kita bakal berpisah? Nggak nungguin mati, kita kerja pisah seharian. Kita pergi jauh pisah. Sampai kangennya susah ngebatinnya. Pengen aja pulang, tapi kan kudu gawe, bener ya? Sampai ada tulisan di truk-truk itu, bener, lihat di belakang. Nggak pulang, rindu pulang, malu lagi bawa duit. Itu kan ngeliatin nggak? Iya, dengan angkutan truk itu. Iya, nggak pulang, rindu pulang, malu. Ya Allah, sampai begitu kita dalil dari mana coba itu ya? Allah. Ada yang begitu nggak? Oh, yang mana? Ya Allah.
Maka ini kita ingat-ingat, kita renungin, Masya Allah, Jibril ngasih tahu sama Nabi, Jibril ngingetin sama Nabi. Nah kita juga kudu ingat sama Allah. Nah kemudian nih, yang tidak kalah pentingnya, kita kalau ingat emak, berarti kita juga bakal jadi orang tua. Maka kita buktikan ini malam bahwa anak-anak daripada Ibu Siti Masifah menunjukkan bahwa dia punya bakti sama orang tuanya. Benar. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, beliau menulis, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabra walidayhi aw ahdihima fi kulli jumu'atin ghafara lahu wa kataba birran." Seandainya wafatnya 3 hari yang lalu, berarti ketemu Jumat kapan? Ketemu Jumat kapan? 3 hari lagi. Benar, 3 hari lagi ketemu Jumat. Kalau kita jadi anak pengen disebut birran, punya bakti, punya kebaikan di hadapan Allah, di sisi Allah karena patuhnya kita kepada orang tua, setiap hari Jumat ziarahin, datengin kuburnya, sedekahin atas namanya, berbanggalah kalian menjadi keturunan yang disebabkan kalian ada di alam dunia ini karena mereka orang tua kita. Bahkan di dalam riwayat lain Ibnu Sirin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yamutu walidah wa huwa 'aqd lahumā, fayad'u Allahu lahumā min bu'dihima, fayaktubuhu Allah minal barin." Bahkan keterangan yang lain, seandainya ini ada seorang laki-laki, ini laki-laki semua kan, laki semua, joling dalam perempuan tuh pada ngumpul. La yamutu walidah, wafat abaknya, umiknya, wa huwa aqun lahuma. Di masa hidupnya nih anak laki dan perempuan, maaf kalau ada yang perempuan, laki dan perempuan buadungnya, Masya Allah, durhaka sama orang tua, taruhlah begitu, buantah mulu, kagak ada bakti-baktinya sama orang tua. Tapi Masya Allah, kemudian di satu saat fayad'allahu lahuma min bu'dihima, ternyata dia setelah sepeninggal orang tuanya, pas wafatnya dia sadar, hidayah datang, ada nasihat sebagaimana sering disampaikan guru-guru kita, di mana ketika datang wafat itulah mau'idhah yang sesungguhnya. Ya, ingat ya orang tua, ya Allah, nyesel banget, nyesel, dia zarahin, dia sedekahin, dia bawain orang-orang yang pernah dekat sama orang tuanya, ya, sebagai sambung antara dia dengan orang-orang yang pernah berjasa dengan orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis dirinya ini, anak yang model begini, walaupun di masa hidup orang tuanya dia termasuk bocah yang kagak tapi bakti sama orang tua, dicatat sama Allah, fayaktubuhu Allahu minal barin, dicatat di Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk anak-anak yang patuh, termasuk anak-anak yang berbakti. Pertanyaannya, bisa jadi ini malam kita punya abah udah pada meninggal, kita punya emak udah pada kagak ada. Caranya kita bakti sama orang tua gimana? Doain, sebut namanya, kasih fakir miskin, sebut namanya, kasih sama duafa, sebut namanya, datangin anak yatim, doainnya abah saya, doainnya umi saya, mudah-mudahan Allah ridha sama orang tua saya dan tidak disiksa di alam barzakhnya. Begitu. Biar apa? Biar fayaktubuna minal barin, Allah tulis kita termasuk anak yang berbakti. Gampang nggak? Kelihatan doang gampang, susah. Baru jadi dinasihatin dari Selasa, Jumat lupa lagi aja. Jumat, kapan kita lagi bahas Jumat ini? Ya. Kemudian ada yang nanya lagi, mana tahu yang iseng nanya gitu, kan saya sedekah nih, sedekah, tapi nggak tahu yakin. Tapi sedekah kan? Iya sedekah, tapi nggak tahu yakin. Sedekah nggak? Sedekah. Udah gak yakin kagak sedekah. Nah, ceritanya dulu di riwayat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Ja'a lin Nabi. Kemudian nanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha." Saya punya umi, saya punya emak, tahu-tahu mati mendadak. Tahu-tahu mati mendadak. Ada nggak mati mendadak? Emang semua dadakan. Masa mati dengan rencana, tenang ya, saya umumin besok hari Selasa pada kumpul di rumah. Apa sih? Saya mau mati. Ada begitu nggak? Nggak ada. Nah, uftulitat nafsuha. Wafat uminya.
Kemudian dia bilang, kalau nggak salah Umi, saya punya celengan ya Rasul. Terus ya dia punya niat kalau dia mau ngomong mah. Cuman kan yang namanya dadakan nggak ketahuan matinya kapan. Lalu kemudian lau takallamat, karena apa? Karena dia wa'adunnuha, dia husnudzon, dia punya prasangka. Karena apa? Karena Umi udah mesen, nih celengan gua Kang, jangan lu apa-apain ya, pokoknya gua punya niat, gua mau nyumbang masjid, gua mau datangin ustadz-ustadz, guru-guru, semua kasih bingkisan mah, ntar kalau lebaran mau ben beras dan macam. Karena ada tuh mak yang begitu modelnya ya. Nah tapi datang ajalnya, anaknya ngomong, lau takallamat tasaddaqat, kalau dia ngomong pasti ngomong itu tuh celengan tuh Nabi kayaknya. Oh begitu lah. Sekarang kira-kira bagaimana kalau saya mau sedekah ya, in tasaddaqtu anha, kira-kira diterima enggak, dapat pahala enggak, terus pahala itu hadiahnya untuk Umi saya enggak? Apa Nabi bilang? Qala na'am, Nabi bilang iya, pahala itu bakal Umi ente kalau ente niatin buat Umi. Maka mudah-mudahan nih sedekatan mutaqabbalah, sedekah ini yang dihadiahkan untuk Umi Siti Muslithah sampai pahalanya, sampai ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariyah. Amin Allahumma amin. Sebab di dalam keterangan Ihya Ulumuddin, yang namanya amal yang dijadikan asbaban katsirah li raf'id darajat wa ghufranud dzunub ba'dal mamat, yang menjadi sebab yang paling banyak yang menjadikan orang diangkat derajatnya di sisi Allah, yang menjadikan orang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya, adalah amal-amal yang terus bersambung, yakni sedekah jariyah. Nah, ini mumpung kita belum mati nih, banyakin sedekah jariyah. Udah jumlahnya berapa terserah, nggak ada hitungan ya. Kemudian yang terakhir, waktunya udah nggak pas banget nih, habis ya. Dan terakhir saya bacakan satu keterangan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa Nabi SAW mengkategorikan seseorang yang atau seseorang yang mati itu, inna fulanan qad mata faqala mustarihun atau mustarahun minhu. Nah, ya, asyara bil mustarih ila al mu'min wa bil mustarah minhu ila al fajir idza yastarihu ahli dunya minhu. Kesimpulannya adalah ada orang yang mati itu mustarih. Mustarih itu berarti dia istirahat min nasabid dunya wa adzaha ila rahmatillah. Dia istirahat dari kepusingan, beban berat dunia. Beban nggak sehidup? Maaf nanya banget, nanya, bener nih. Beban nggak hidup? Beban nggak? Dulu mah lagi belum punya bini mah kagak beban. Iya, ngarep banget pengen dikawin sama orang tua kita, bener nggak? Tahu-tahu pas punya bini baru sebulan udah ngadu ke mak, puyeng banget sama apa? Bini saya minta duit mulu tiap hari. Emang dulu kebiasaan dia minta mula mamanya, sekarang dia dipintain sama bininya. Puyeng nggak? Puyeng. Itu nasabid dunia, nasib kita hidup di dunia. Emang pasti ada beban. Maka kalau ada orang yang wafat mustarih, dia istirahat udah. Maka dia disebutkan al-maut itu rahah lil mu'min, istirahatnya seorang yang punya iman. Wa adaha, dan segala macam ujian di alam dunia ila rahmatillah, menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya kalau tadi mustarih untuk orang yang beriman, maka mustarah minhu untuk orang yang fajir, banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak munafikannya. Bukan dia yang istirahat, orang yang istirahat. Lihat coba, orang yang istirahat, bukan dia. Kenapa? Sebab karena dia lagi masa hidupnya, Masya Allah. Ya. Bahkan dikasih keterangan, yang istirahat bukan cuma bukan cuma manusia, bahkan pepohonan ikut istirahat, bahkan ad-dawab, binatang ikut istirahat. Lihat coba, di masa hidupnya, kalau kagak ayam, kambing hilang. Kalau kagak kambing, sampai hilang, segala apa hilang.
Tapi setelah dia meninggal, alhamdulillah. Nah coba, kenapa? Sebab karena makhluk di bumi semua ikut istirahat dari kejahatannya. Maka kita yang mana kira-kira? Yang mustarih atau mustarah? Maka mudah-mudahan karena kita punya iman, kita termasuk yang mustarih. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di majelis ini, berkahnya kita ngaji ini malam, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barakah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diwafatkan kita kecuali husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita doakan almarhumah Ibu Siti Musitah, mudah-mudahan di alam barzakhnya dirahmati Allah, di alam barzakhnya dinaungi oleh ridhaan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya taman surga dan dijauhkan min hufarin nar, dari siksa-siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهذا مني سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.